Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa komunikasi digital dan media angkatan 60. Dan pada kesempatan kali ini mohon izin dan mohon maaf, saya harus menyampaikan materi pada pertemuan di pekan yang lalu secara tapping, yaitu tentang transformasi sosial di era digital. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa era digital telah merevolusi cara bagaimana kita sebagai masyarakat untuk membangun interaksi, untuk bekerja, untuk belajar, dan juga membentuk identitas kita. Bahkan kita tahu bersama bahwa pada saat pandemi COVID-19, bagaimana kita kemudian dipaksa dan juga terpaksa dan kemudian dibiasakan untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi untuk menghubungkan aktivitas kita dengan orang lain. Dan teknologi tentu hari ini bukan sekedar alat, tetapi juga bagaimana disebut sebagai aktor sosial yang mampu memediasi dan juga mengubah struktur sosial kita. Karena saat ini tatanan sosial masyarakat agak berubah ya, bahwa kita juga punya ruang digital, punya ruang virtual, punya dunia maya yang juga penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas masyarakat kita. Dan tentu saja teknologi bukanlah netral karena ia akan membentuk masyarakat seiring masyarakat membentuknya. Jadi bagaimana kita mau membentuk tatanan kehidupan masyarakat kita dengan menggunakan perangkat teknologi, maka itulah yang akan tercipta. Masyarakat seperti itulah yang akan tergambarkan di dalam keseharian kita. Apabila kita ingin membangun sebuah komunitas yang menghendaki adanya suatu aktivitas tertentu dan kita gunakan teknologi tersebut untuk memediasi bagaimana motivasi kita, minat kita tersebut sampai akhirnya terbentuklah satu kekuatan, satu kesatuan yang akhirnya membangun komunitas yang mencirikan terhadap hal-hal tertentu. Itu yang saya maksudkan dan juga dimaksudkan oleh Langdon Winner ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini bahwa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada pokok bahasan ini, maka mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep transformasi sosial dalam konteks digital, dan yang kedua bisa menganalisis dampak teknologi digital terhadap perilaku dan juga struktur sosial. Lalu yang ketiga diharapkan bahwa mahasiswa bisa mengidentifikasi tantangan dan juga peluang dari transformasi digital bagi masyarakat Indonesia, dan yang keempat, tentu diharapkan dapat merefleksikan peran individu di dalam menciptakan masyarakat digital yang inklusif dan juga tentu saja etis. Ini adalah hal-hal yang sangat penting, saya kira apabila nanti bisa dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang konsep dasar dari apa itu transformasi sosial. Transformasi sosial adalah sebuah proses perubahan. Maka tadi dikatakan di awal bahwa teknologi merevolusi. Nah, maka transformasi sosial pun juga adalah sebuah proses perubahan yang terjadi dalam struktur sosial. Baik itu pola relasi ya, bagaimana hubungan kita kan sekarang juga dengan yang jauh bisa dekat, dengan yang dekat bisa jauh. Bagaimana hubungan kita pun juga sekarang bisa terjalin bahkan tanpa harus bertatap muka begitu ya. Tapi kita tetap bisa membangun komunikasi dan juga kepercayaan. Nilai pun juga turut berubah. Bisa jadi mungkin ada pergeseran-pergeseran terkait dengan sebuah nilai yang dahulu dikatakan sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang mungkin buruk, sesuatu yang mungkin tidak benar. Demikian pula dengan sesuatu yang kemudian benar sekarang mulai agak bergeser karena pemahaman publik atau masyarakat hari ini pun juga terus bergerak begitu. Tapi tentu nilai secara universal tentang baik dan buruk semestinya tidak berubah. Tetapi bahwa hari ini ada penilaian-penilaian yang juga terkadang muncul ya di media sosial ketika kemudian seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, membuat postingan-postingan tertentu, maka kemudian muncullah cancel culture. Ada upaya-upaya penolakan. Nah, nilai-nilai semacam itu yang saya maksudkan bahwa turut berubah akibat munculnya teknologi atau akibat munculnya digitalisasi. Termasuk norma juga ya, bagaimana ada aturan-aturan yang sekarang juga melekat ya, ikut melekat di dalam kehidupan secara maya ataupun juga secara virtual saat ini. Dan juga institusi dalam suatu masyarakat pun juga turut berubah saya kira hari ini ya, bagaimana kehidupan secara maya ataupun juga kehidupan secara daring pun juga saat ini bagaimana kemudian juga memunculkan banyak sekali institusi-institusi ataupun juga komunitas-komunitas di dalam satu masyarakat yang berlangsung secara bertahap atau juga revolusioner. Dan transformasi sosial digital adalah bentuk khusus ya dari transformasi sosial yang terjadi karena penetrasi teknologi digital ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial.
Perubahan itu tentu tidak bersifat linier ya, tidak bergerak lurus begitu ya, tetapi juga berlangsung secara kompleks ya, saling berjejaring, bahkan seringkali juga tidak terduga ya, ada turbulensi-turbulensi, ada ambivalensi di sana. Dan juga teknologi digital betul-betul menjadi katalisator dan juga konduktor dari perubahan ini karena dia mampu menciptakan tatanan sosial baru. Karena kita sekarang belajar banyak hal juga karena teknologi kan, dan teknologi tersebut juga yang memberikan kita banyak sekali muatan-muatan informasi dan asupan-asupan informasi yang akhirnya memperkaya pemahaman kita. Yang akhirnya juga memunculkan gitu ya satu pola baru, satu model baru gitu ya, bahkan satu tatanan sosial yang baru. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah beberapa ciri-ciri dari transformasi sosial digital. Yang pertama, kalau kita bicara soal aspek ya, di mana teknologi sebagai infrastruktur sosial, maka ciri utamanya adalah bahwa teknologi digital betul-betul menjadi bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial. Bukan sekedar alat bantu, tapi betul-betul menjadi salah satu instrumen yang kemudian melekat masuk di dalam sistem sosial. Artinya, masyarakat hari ini kan sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari adanya teknologi. Itu yang saya maksudkan. Dan yang kedua adalah dari aspek ruang sosial yang terkoneksi, maka perubahan dari ruang fisik ke ruang hibrida gitu ya, yaitu online dan offline pun juga sekarang saling melebur. Bagaimana aktivitas kita hari ini ya, di pagi hari kita seharusnya bertemu secara tatap muka, tetapi kemudian kita bisa sesuaikan dan akhirnya kelas kita pun juga kita bisa laksanakan secara online misalnya. Dan bahkan misalnya di beberapa jam ke depan gitu ya, di 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan, kita kemudian bisa kembali bertemu secara offline di ruang praktikum. Jadi perubahan-perubahan semacam ini kan membuat ruang sosial kita semakin terkoneksi, bahkan kita tanpa harus berada di ruangan yang sama, kita tetap bisa saling terhubung. Dan yang ketiga adalah soal percepatan dan juga skalabilitas, yaitu perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat dan juga meluas secara global dalam waktu yang singkat. Itu betul-betul terjadi kan hari ini. Saya kira semua hal gitu ya, bahkan hari ini kita bisa ketahui, bisa kita dapatkan gitu ya, secara global semua orang dari berbagai belahan dunia manapun juga bisa menerimanya dalam waktu yang singkat. Itu yang kemudian hari ini kita bisa dapatkan. Dan yang keempat adalah soal datafikasi kehidupan sosial, di mana aktivitas sosial diubah saat ini menjadi data yang bisa diolah. Bagaimana hasil survei ya, bagaimana hasil penelaahan secara spasial maupun juga non spasial, bagaimana kemudian kita bisa melihat bagaimana preferensi, bagaimana kebiasaan masyarakat pun juga bisa kita dapatkan kan gitu. Dan itu semua kemudian bisa diolah, bahkan dikapitalisasi, datanya dijual, disebarluaskan, data tersebut diolah, dianalisis untuk kemudian memunculkan tren baru, pola baru, produk baru, layanan baru, atau bahkan juga hal-hal lain yang kemudian akhirnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Dan bahkan juga bisa dikendalikan oleh siapa? Oleh pemilik data. Dikendalikan dalam arti tentu tidak hanya aspek negatif ya. Saya kira dikendalikan di sini adalah kita gunakan pendekatan denotatif ya, bagaimana pendekatan yang positif bahwa dikendalikan di sini bahwa dalam arti bahwa kita bisa mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat sehingga nanti kita akan menyiapkan berbagai program yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kelima, ciri transformasi di sosial digital lainnya adalah soal tantangan etika dan juga ketimpangan baru. Nah, persoalannya bahwa memang hari ini ketika teknologi sudah sedemikian mencengkram kita, teknologi sudah sedemikian dekat dengan kita, teknologi telah hadir sebagai bagian integral dari sistem sosial kita, maka masih ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita pungkiri di sana. Yaitu salah satunya adalah soal digital divide atau ketimpangan digital atau kesenjangan digital. Itu juga masih terjadi. Saya kira apakah itu soal infrastruktur yang belum merata gitu ya, apakah soal pemahaman juga orang untuk menggunakannya juga yang belum merata, mengapa kemudian juga masih ada persoalan-persoalan soal kita dianggap tidak beradab dan sebagainya, bisa jadi karena ketimpangan digital. Ada pemahaman-pemahaman yang belum holistik, belum menyeluruh soal bagaimana menggunakan teknologi ini dengan sangat baik. Dan juga pelanggaran privasi pun juga masih kerap kali terjadi dan juga manipulasi informasi pun juga masih menjadi isu utama. Nah ini hoax ya masih bertebaran, disinformasi juga masih muncul, malinformasi juga masih muncul, misinformasi juga masih muncul. Jadi ini masih menjadi isu-isu utama dan ini masih menjadi tantangan kita di dalam transformasi sosial digital kita. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mencoba untuk memasukkan beberapa kerangka teoritis ya terkait dengan transformasi sosial digital ini agar teman-teman melihat bahwa sebetulnya ini merupakan hasil dari sebuah kajian juga yang sangat mendalam. Artinya bahwa transformasi sosial di masyarakat pun juga bukan berarti terjadi begitu saja, tetapi juga telah diprediksi, tetapi juga kemudian telah diteliti dan juga kemudian telah diriset ya sehingga kita bisa memahami bahwa ini merupakan suatu hal yang memang benar terjadi dan merupakan keniscayaan. Seperti yang Manuel Castells tanyakan ya di
dalam buku Network Society. Dia tanyakan di dalam riset dia dan sampai akhirnya kemudian menghasilkan sebuah temuan bahwa the network is the message gitu ya. Bahwa dunia berubah menjadi network society di mana kekuasaan terletak pada kapasitas untuk mengakses dan mengelola jaringan informasi. Jadi siapa yang punya kemampuan untuk bisa mengakses dan mengelola jaringan informasi, maka dialah yang akan kemudian mendapatkan kekuasaan. Itu yang dia maksudkan. Dan media digital betul-betul telah membentuk struktur sosial baru yang bersifat horizontal, terdistribusi dan juga bahkan fleksibel. Hari ini kan semua orang akhirnya bisa mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya sama gitu ya. Tidak kemudian lantas mohon maaf misalnya orang dengan status sosial tertentu yang kemudian lebih tinggi kemudian bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak kan tidak juga gitu. Kemudian akhirnya masyarakat yang ada di kalangan yang dalam tanda petik misalnya dalam kalangan yang sosial yang menengah ke bawah, apakah mereka tidak mendapatkan informasi yang sama? Kan mereka juga tetap mendapatkan informasi yang sama. Jadi sifatnya horizontal, semua orang kemudian menjadi setara gitu di situ. Dan terdistribusi kan, yang penting bahwa kita bisa mengakses akun tersebut atau media digital tersebut. Dan juga identitas sosial kita saat ini telah menjadi proyek identitas yang dibentuk dalam ruang flow of information. Jadi identitas kita pun juga telah tersebar luas kan sekarang gitu kan. Dan bahkan dibentuk dalam ruang yang betul-betul menyajikan informasi itu terus gitu ya. Secara teratur gitu ya. Terus secara bertahap dan terus secara berkelanjutan. Nah ini yang kemudian menarik ya. Bahwa teori ini telah memberikan kita pemahaman bahwa memang saat ini betul-betul semua hal telah terkoneksi di ruang digital. Dan selanjutnya juga ada teori yang disampaikan oleh Andreas Hebb dan Stig Hartford ya. Dia mengatakan di dalam teori yang disebut sebagai mediation of society bahwa kehidupan sosial makin tidak dipisahkan dari logika media. Bahkan algoritma media saat ini telah betul-betul mampu membentuk kehidupan sosial dalam sisi pemahaman, perspektif, pandangan, begitu ya. Telah mampu membangun suatu kehidupan sosial. Bahwa ada masyarakat yang kemudian terus mempercayai terhadap sesuatu hal, ada masyarakat yang juga kemudian terus mempercayai hal-hal yang menurut mereka itu merupakan suatu hal yang baik dan buruk, begitu ya. Bahwa itu semua kan digunakan dengan logika media, begitu ya. Bahwa media menerangkan sesuatu hal yang dianggap benar, maka masyarakat pun juga menganggap itu benar. Dan media digital pun juga bukan hanya menyampaikan informasi, tapi telah betul-betul membentuk cara berpikir. Bahkan opini kita, pandangan kita, gagasan kita, bahkan mungkin ide kita pun juga terbentuk dari media digital. Bahkan tindakan-tindakan yang kita lakukan pun juga seringkali gitu ya, dipengaruhi atau kemudian diinspirasi oleh hadirnya informasi yang berada di media digital. Dan bahkan struktur kelembagaan sosial sekalipun juga kadang-kadang juga ikut kemudian dibahas sebagai sebuah diskursus atau wacana publik juga di sana. Bahkan saya kira ada kekuatan yang terbangun juga lewat media digital begitu ya, yang seringkali juga terabaikan. Padahal itu merupakan kekuatan yang sangat besar ketika kemudian muncul petisi, muncul kemudian upaya untuk memberikan satu tanggapan gitu dengan voting gitu ya, apakah perlu suara kita disampaikan gitu. Kadang-kadang itu juga muncul begitu ya di media digital. Nah, itu yang dimaksud sebagai mediation of society. Jadi masyarakat yang kemudian termediasi gitu ya oleh media begitu ya, atau termediasi oleh digitalisasi tersebut. Dan selanjutnya adalah kerangka teori lain adalah yang disampaikan oleh Bruno Latour dan juga Michael Callan ya, dia mengatakan dengan teorinya yaitu Actor Network Theory atau ANT ya, dia mengatakan bahwa teknologi adalah actor atau memiliki agensi dalam membentuk praktik sosial. Dia itu agensi, jadi teknologi itu dihadirkan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Jadi teknologi ini sebetulnya merupakan agensi ya yang membentuk praktik sosial. Jadi dengan adanya teknologi akhirnya kan kita membentuk suatu perilaku yang baru nih. Dengan teknologi kan kita akhirnya membuat interaksi yang baru gitu ya. Dengan bekerja juga dengan cara baru dan kemudian juga belajar dengan cara baru. Nah, maka di sini sebagai agensi gitu ya atau actor atau aktor gitu ya. Dan tidak ada pemisahan kan di antara manusia dengan alat di dalam bentuk masyarakat. Bahkan keduanya saling terkait di dalam jaringan sosial maupun juga teknikal. Nah, selanjutnya menurut Shoshana Zuboff, dia memberikan atau memunculkan teori yang disebut dengan data society and surveillance capitalism, yaitu dunia digital yang melahirkan bentuk kapitalisme baru yang mengeksploitasi data pribadi untuk keuntungan ekonomi. Ini telah terjadi kan? Bahwa siapa pemilik data maka dia bisa mengeksploitasi data pribadi, bahkan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya, untuk keuntungan ekonomi begitu ya. Bahkan mereka bisa mengeksploitasi, mungkin tidak menjual data kita tetapi mereka pelajari betul data kita secara mendalam begitu dan analisis yang juga sangat bagus, akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi lewat apa? Lewat produk yang kemudian mereka hasilkan. Karena mereka tahu oh, kebiasaan saya misalnya setiap pagi hari misalnya memakan sereal misalnya atau oat misalnya atau berolahraga, maka butuh asupan-asupan di pagi hari yang enak tuh apa
duha misalnya gitu ya. Atau kebiasaan kita di siang hari, umumnya kita misalnya karena sekarang kesibukan kita, maka kita pesan makanan lewat online saja misalnya, atau lewat layanan-layanan pesan antar saja. Maka bisa jadi mungkin ada produk-produk yang mungkin lebih praktis gitu ya, yang bisa diciptakan gitu, agar kemudian layanan tersebut bisa betul-betul optimal sampai di tangan kita. Nah, jadi perilaku manusia ini kan dipantau gitu ya, diprediksi dan bahkan dimodifikasi melalui algoritma dan juga big data. Bahkan kita kadang-kadang dipaksa ya untuk mengikuti tren-tren tertentu ya. Kita tahu dulu misalnya banyak sekali makanan atau minuman yang bermunculan, yang tiba-tiba hype gitu ya, tiba-tiba menjadi perhatian banyak orang. Sehingga kita pun juga akhirnya ikut menginginkan gitu ya untuk mencoba makanan tersebut atau minuman tersebut. Sehingga akhirnya kehidupan kita telah betul-betul dipantau dan diprediksi. Sehingga diketahui bahwa oh ini orang-orang pun juga akan ikut dengan tren tersebut. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi sangat menarik ya, bahwa bagaimana hari ini penting sekali untuk kita memahami data lebih dari sekedar sebuah angka begitu, tapi itu merupakan sebuah gambaran dari perilaku kita atau aktivitas kita yang bisa dikapitalisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, transformasi sosial digital dalam konteks Indonesia bersifat lebih kompleks memang dan juga kontras. Di satu sisi kita paham bahwa transformasi sosial digital telah memperkuat konektivitas dan juga inovasi sosial kita. Tetapi juga di sisi lain juga bisa memperdalam atau menambah panjang gitu ya, menambah ruang kesenjangan digital dan juga problem etika. Karena masyarakat kan semakin banyak jumlahnya, pengguna internetnya pun juga semakin banyak. Tetapi bisa jadi mungkin problem-problem etika masih muncul karena tadi orang yang banyak tadi mungkin tidak dibekali pemahaman yang cukup untuk menggunakan berbagai perangkat digital yang ada. Dan proses ini berlangsung dalam spektrum yang sangat luas, dari desa hingga ke kota, dari elit ke akar rumput atau grassroots, dari institusi bahkan sampai ke individu. Nah, digitalisasi dan perubahan pola kehidupan sehari-hari telah terjadi, misalnya bagaimana komunikasi dan kehidupan sosial kita, WhatsApp dan grup RT, bagaimana sekarang warga kan telah menggunakan grup WA untuk koordinasi gotong royong, pengajian, keamanan lingkungan. Bahkan saat ini saya pun juga tinggal di rumah saat ini ya, di salah satu perumahan pun juga ada paguyuban yang menaunginya dan ada WhatsApp grup di sana. Masyarakat tidak perlu ketemu setiap saat. Tapi memang disayangkan bahwa kedekatan kita kan cenderung tidak begitu intim ya, tidak begitu dekat gitu ya, atau tidak begitu baik karena komunikasi kita seringkali juga dilakukan hanya menggunakan WhatsApp grup. Jadi memang ada kelemahan-kelemahan juga di samping kelebihan bahwa kita tidak perlu harus tatap muka, tetapi ada hal-hal yang saya kira juga kadang-kadang berbeda karena kita paham pesan-pesan yang bersifat tekstual pun kadang-kadang juga multitafsir, seringkali salah dipahami, kadang-kadang juga orang mudah tersinggung dan sebagainya. Dan juga media sosial pun juga sekarang sebagai ruang interaksi utama ya, seperti Instagram, TikTok, dan bahkan Facebook pun juga telah menjadi ruang ekspresi identitas, hubungan sosial, bahkan hingga curhat sekalipun. Nah, ini menarik ya. Bahkan mungkin mohon maaf banyak sekali misalnya yang galau-galau, ingin berbagi cerita, kisah gitu ya. Mungkin memposting sesuatu hal yang bersifat memotivasi diri, tetapi orang menganggap bahwa itu sebagai sebuah kegalauan sehingga dianggap sebagai curhatan di media sosial. Apapun itu, tapi sekarang itu menjadi ruang ekspresi kita kan di media sosial itu, bahwa orang menganggap bahwa apa yang kita postingkan adalah sebuah kebenaran. Dan migrasi sosial ke ruang daring. Hari ini acara keluarga, reuni gitu ya. Bahkan hingga pengajian pun juga kadang-kadang sekarang banyak dilakukan secara daring. Bisa menggunakan Zoom, bisa Google Meet ya, ataupun juga Microsoft Teams dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pekerjaan dan ekonomi, bahkan hari ini kan setelah terjadi booming ekonomi digital, lahirnya pekerjaan baru seperti content creator, admin medsos, driver ojol, freelancer digital, itu merupakan salah satu aspek lain dari transformasi sosial digital yang terjadi. Atau bahkan UMKM go digital. Platform seperti Tokopedia, mungkin kalau tidak ada digitalisasi, mungkin Tokopedia itu berupa lapak toko gitu ya, berupa toko outlet yang offline gitu. Shopee pun juga mungkin tidak daring, tapi juga ada tokonya gitu, warna orange tuh yang begitu menyala begitu yang akan terlihat di pinggiran jalan misalnya gitu ya, atau di sudut-sudut kota. Tapi sekarang kan tidak begitu, bahwa mereka pun juga bentuknya UMKM, marketplace yang menjual berbagai produk yang kemudian tidak perlu ada toko offline-nya, online store-nya saja sudah begitu banyak kemudian dikunjungi orang. Dan Instagram pun juga sekarang telah membantu pelaku usaha mikro untuk menjangkau pasar nasional. Dan juga ada platformisasi kerja. Gojek dan Grab telah memediasi hubungan kerja yang fleksibel, tapi memang masih rawan eksploitasi sih, karena tidak ada jaminan sosial bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan ya soal pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan yang ketiga adalah soal pendidikan dan juga pembelajaran. Bagaimana lonjakan e-learning saat pandemi, yaitu Google Classroom, Ruang Guru, Zenius, itu adalah kebutuhan-kebutuhan pendidikan daring atau pendidikan digital yang sekarang juga sedang betul-betul digemari oleh masyarakat. Dan juga masalah keterjangkauan juga masih terjadi karena masih banyak daerah 3T
yang kesulitan sinyal dan juga akses terhadap perangkat. Dan juga digital parenting, saat ini orang tua juga dipaksa dalam tanda petik ya, tapi dalam sisi yang positif ya, beradaptasi untuk menjadi fasilitator pembelajaran daring anak. Bahkan hari ini kan banyak sekali orang tua yang sifatnya digital migran atau migran digital ya, bukan digital native, karena mereka adalah orang yang semula mungkin terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya analog, tradisional, konvensional, sekarang harus berubah kepada aspek digital. Ini yang menarik ya. Jadi ini transformasi sosial dalam konteks keindonesiaan. Dan satu hal lagi kita bisa lihat bahwa transformasi sosial pada tingkat komunitas institusi pun juga telah terjadi. Bagaimana saat ini telah muncul banyak sekali inisiatif desa digital dan juga smart village yang memperkenalkan internet dan juga pelatihan teknologi informasi komunikasi ke wilayah desa. Misalnya contoh di Desa Ponggok di Klaten memanfaatkan media sosial untuk branding pariwisata mereka dan juga terciptalah peningkatan PAD atau juga paling tidak peningkatan pendapatan asli daerahnya begitu. Itu sangat bagus sekali kan? Dan ini akan tentu akan mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar. Sementara juga digitalisasi birokrasi dan juga layanan publik pun juga telah terjadi. Misalnya contoh IKTP sudah lama saya kira ya perlu dilindungi, SPBE ya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahkan saya kira sekarang sudah banyak layanan satu atap ya. Bahkan di mall pelayanan publik pun juga sudah terjadi hari ini ya. Bahkan semua kebutuhan ada di sana. Dan ini adalah bagian dari reformasi digital birokrasi. Dan juga ada layanan desa online, pengurusan surat keterangan, ada KK, hingga beasiswa pun juga bahkan sekarang bisa diakses lewat aplikasi. Nah, rekan-rekan sekalian, transformasi sosial digital dalam konteks Indonesia pun juga terjadi di budaya digital dan juga produksi identitas. Misalnya anak muda dan juga budaya ekspresif, TikTok digunakan bukan hanya untuk hiburan, tapi juga edukasi dan juga aktivisme. Budaya viral dan algoritma telah menciptakan selebritas dadakan ya, dan juga kultus influencer hari ini teman-teman sekalian. Jadi mudah sekarang untuk menjadi artis gitu ya, tetapi juga mudah untuk kemudian tenggelam atau hilang. Dan juga ada digitalisasi religiusitas ya, tentang ceramah daring, ngaji via Zoom, kajian Ustadz melalui YouTube pun juga telah menjadi tren spiritualitas baru. Saya juga sering mengikuti Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Hadi Hidayat, atau kemudian juga Ustadz Khalid Basalamah dan sebagainya. Muncul juga komunitas hijrah digital seperti Pemuda Hijrah dan juga kajian online interaktif atau misalnya kajian musyawarah dan lain sebagainya. Ada juga identitas digital juga ketegangan sosial seperti polarisasi politik ya di beberapa tahun lalu sangat disayangkan ada cebong lawan kampret, kadun versus buzzer. Itu juga sangat terasa di media sosial yang sayang sekali itu justru mendegradasi nilai keluhuran masyarakat kita gitu yang akhirnya terpecah belah hanya gara-gara polarisasi politik melalui media sosial yang begitu tajam saat itu. Dan juga jejak digital saat ini pun juga bisa jadi alat doxing, penipuan orang menggunakan nama kita gitu ya, menggunakan wajah kita padahal pesan yang disampaikan bukan seperti itu. Atau bahkan tadi yang saya sebutkan cancel culture atau bahkan ada diskriminasi secara daring atau bahkan ada rasisme di ruang digital. Itu pun juga yang tidak kita harapkan terjadi di masyarakat kita. Nah, ini ada beberapa tantangan sosial ya di era digital Indonesia. Yang pertama soal kesenjangan digital, bagaimana perbedaan akses di antara internet di antara Jawa dan luar Jawa atau di masyarakat urban dan juga masyarakat rural ya. Kemudian juga soal kasus hoax ya tentang vaksin atau juga ada ujaran kebencian berbasis SARA. Kemudian juga soal etika, ada penyebaran video tanpa izin, ada kebocoran data, ada doxing, selegram, dan juga pejabat. Kemudian juga soal kecanduan, ada FOMO, ada overuse media sosial, gangguan konsentrasi kita yang semakin menurun juga yang semakin parah, dan juga relasi kita pun juga yang semakin tidak terjalin secara benar gitu, secara baik begitu ya. Sementara juga ada tantangan lain soal komodifikasi data dan juga privasi, ada peretasan akun e-commerce kita, misalnya akun Tokopedia, akun Shopee, ada pencurian data pengguna BPJS, atau bahkan ada manipulasi perilaku via algoritma media sosial. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, selain tantangan tadi juga ada aktivisme digital dan juga perubahan sosial yang sangat positif. Misalnya banyak sekali gerakan sosial yang juga kampanye online, misalnya soal reformasi di korupsi, ada mobilisasi besar lewat Twitter dan Instagram, atau misalnya sahkan RUU PKS, aksi kolektif feminis digital dalam mendorong kebijakan perlindungan untuk para perempuan, atau juga ada petisi daring soal change.org ya atau Avast juga sebagai satu platform yang menyediakan petisi-petisi daring yang digunakan untuk mendesak perubahan kebijakan dari pemerintah dan juga munculnya warga digital atau digital citizenship. Ada kesadaran sebagai netizen yang bertanggung jawab pun juga sekarang semakin berkembang kan, semakin berkembang luas. Tapi tantangannya tentu tetap rendahnya literasi digital kritis karena rentan termanipulasi atau tergiring oleh informasi yang tidak benar atau disinformasi. Dan ini adalah beberapa inisiatif ya dan kebijakan nasional yang mendorong transformasi sosial digital agar berjalan dengan efektif dan juga baik begitu ya. Di antaranya adalah dari Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital memberikan pelatihan literasi digital untuk guru, untuk pelajar, untuk orang tua, dan juga munculnya undang-undang
perlindungan data pribadi yang menjadi alasan hukum penting di tengah banyaknya kasus kebocoran data, dan juga indeks literasi digital kita pun juga masih tergolong sedang. Menurut data dari Kata Data Insight Center atau dari Kominfo juga, skor Indonesia saat ini masih di angka 3,54 dari 5. Jadi memang masih butuh upaya yang sangat keras ya. Kita masih kekurangan nilai 1,5 kurang lebih ya untuk sampai di kategori yang betul-betul sangat-sangat baik atau sangat-sangat positif. Tapi itu tentu perjuangan tidak hanya satu dua orang atau sekelompok orang, tapi ini adalah satu upaya yang harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet ataupun juga pengguna digital. Nah, kesimpulannya, rekan-rekan sekalian, bahwa transformasi sosial di era digital adalah perubahan besar dalam cara manusia hidup, berinteraksi, bekerja, dan membentuk identitas yang didorong oleh teknologi seperti internet, media sosial, dan juga kecerdasan buatan. Di Indonesia sendiri, digitalisasi telah membuka peluang besar untuk inovasi dan juga pemberdayaan, namun juga menghadirkan tantangan yang sangat serius seperti kesenjangan akses, hoax, dan bahkan ancaman terhadap privasi kita. Kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada tiga hal. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital kritis, regulasi dan kebijakan yang melindungi warga digital, dan juga kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat sivil, media, maupun juga pihak-pihak lainnya. Dan tentu, teman-teman sekalian sebagai generasi muda memegang peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong digitalisasi yang inklusif, yang etis, dan juga berkelanjutan. Transformasi sosial digital bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses menuju masyarakat digital yang berdaya, yang cerdas, dan juga beretika. Dan peran mahasiswa dan juga generasi muda sebagai digital native sangatlah sentral dalam membentuk arah perubahan ini, baik sebagai pengguna, pencipta, maupun pengkritik teknologi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semakin cakap digital dan kita betul-betul menjadi generasi muda yang mampu mendorong transformasi sosial digital yang positif dan juga sangat etis. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.